siang untuk rekan-rekan tukang ledeng seluruh Indonesia nih Pak ya. Sebentar saya share. Jadi pada siang hari ini kami dari PT Wahana Duta Jarujika akan sedikit sharing tentang konsep new normal dalam sistem perpipaan air minum. Jadi ini bukan sebuah hal yang baru mungkin, tapi adalah sesuatu hal yang dikembangkan karena dengan untuk menanggapi atau menangkap isu-isu yang berkembang karena semakin majunya zaman, semakin rumitnya jaringan air minum di kota-kota besar, maka kami memberikan konsep new normal ini. Bapak-bapak, Ibu di sini juga tahu bahwa siklus air gimana Bapak lihat di pointernya dulu. Oke. Ini pointernya kelihatan ya Bapak Ibu? Kelihatan Pak. Ya. Jadi dari air hujan atau air baku, lingkungan, kemudian diolah di PDAM, kemudian didistribusikan ke semua yang membutuhkan air, kemudian dibalikan kembali ke air limbah, kemudian diolah kembali untuk dibalikan ke lingkungan atau dibuang atau diresapkan. Nah, sistem pipa merupakan salah satu aspek yang penting untuk mengalirkan air. Jadi jenis-jenis pipa plastik sendiri ada 3, PVC, PE, polietilen, dan polipropilin. Kemudian ini kami ada sebut di sini PVCO, ini sebenarnya hanya menunjukkan saja. Ada beberapa tipe PVC, tapi nanti saya akan gambarkan lebih banyak. Kemudian ada pipa HDPE, kalau Bapak-Bapak di sini mengenal sebagai pipa hitam, MDPE, LDPE, PPR, polipropilin, biasanya untuk pipa hijau warnanya. Kemudian Bapak Ibu di sini juga seringkali menghadapi atau melihat pipa-pipa itu dengan berbagai macam standar. Mungkin kalau dari PDAM selalu minta SNI. Padahal sebenarnya di lapangan itu begitu banyak tipe pipa yang kadangkala pipa satu dengan yang lain itu nggak cocok, fittingnya beda. Jadi ada beberapa dari standar pabrikan. Kalau kami juga menyebutnya sebagai standar pabrikan. Kalau Bapak Ibu di lapangan kenal sebagai pipa standar, AWD, strip biru, merah, itu pipa standar. Kemudian SNI, ada beberapa pipa SNI yang mungkin PDM sangat familiar dengan pipa SNI. Kemudian pipa JIS, standar Jepang, dan pipa DIN, pipa IN, dan juga pipa ISO. Pipa ISO sendiri ini sebenarnya yang sekarang ini adalah diadaptasi oleh SNI. Jadi SNI ini mengadaptasi dari standar ISO. Seluruh standar di atas itu menggunakan dimensi metris, milimeter, bukan imperial atau inci. Jadi kalau Bapak Ibu menyebut 2 inch, kemudian 3 inch, itu kadangkala ketika dicek di milinya berbeda antara standar pabrikan dengan standar SNI. Nah, itu sebenarnya hanya penyebutan saja. Ini akan saya tunjukkan perbedaan yang kentara sebenarnya dari SNI dengan JIS. JIS ini kalau di lapangan, Ibu, Bapak Ibu sekalian, itu pipa abu-abu. Biasanya warnanya abu-abu. SNI pun juga abu-abu, cuma kadang-kala kalau yang ada di lapangan, di toko-toko itu biasanya pipa JIS. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat, ada perbedaan ukuran diameter luar. Kalau kita menyebut 2 inch atau 1 inch, itu diameter luar. Nah, ada perbedaan dari SNI dengan JIS. Kalau Bapak Ibu lihat, sangat berbeda. Jadi memang ketika kita mau menggabungkan antara pipa SNI dengan JIS atau pipa dengan pipa standar pabrikan ini, memang kita memerlukan konektor khusus dan memang tidak bisa disambung begitu saja. Nah, ini berapa faktor eksternal yang terjadi. Tadi sempat saya dengar diskusi tim PDAM di mana tadi ada masalah di lapangan. Jadi pipa pecah, yaitu kerusakan terjadi karena pipa tidak sanggup lagi menahan tekanan dari dalam. Penyebab bisa dikarenakan adanya sumbatan, ketahanan pipa itu sendiri, dan beban eksternal. Bisa juga
beban eksternal ini bisa juga kena cangkul atau mungkin kena linggis misalkan, atau bahkan kena ekskavator ketika ada penggalian-penggalian tertentu. Kemudian juga karet pada sambungan melintir. Jadi kalau di pipa SNI yang RRJ, rubbering joint, itu seringkali dalam berjalannya waktu itu rubbernya mengalami degradasi atau penurunan kualitas dalam jangka waktu tertentu, memang akan ada kerusakan, itu biasanya terjadi, dan ini susah terlihat secara visual karena ketika dipasang rubber atau karet ini akan tertutup dengan pipanya nggak kelihatan, menyebabkan sambungan tidak optimal dan terjadi potensi kebocoran juga. Kemudian penggunaan karet ban dalam hanya untuk penanggulangan sesaat. Jadi ketika misalkan kalau Bapak Ibu lihat ini misalkan kena linggis, misalkan harus pecah kecil gitu, atau mungkin pecahnya segini gitu, biasanya untuk penanggulangan daruratnya supaya air juga tidak terbuang, itu menggunakan ban dalam sembari kita menyiapkan fitting atau mungkin join yang gunanya nanti untuk menutup kebocoran tersebut. Nah, permasalahan lagi yang sering kali terjadi itu mengenai handling dan aplikasi. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang ini menggunakan pipa PVC, yang sering kali kita sekarang ini trennya tuh nyebutnya UPVC, jadi unplasticized PVC. Jadi pipa PVC yang nggak ada plasticizernya, jadi dia lebih rigid. Lebih kaku. Jadi penggunaan pipa UVC terbatas pada bending, sehingga menyulitkan untuk daerah yang berliku-liku. Jadi kalau sekarang, trennya sekarang itu PDAM kan trennya ke pipa hitam atau HDPE, karena HDPE memang untuk daerah-daerah yang berkelok-kelok itu bisa digunakan. Kemudian berat pipa sendiri menyulitkan ketika handling. Kalau Bapak Ibu lihat di sini sangat berat ketika pipa HDPE misalkan diameter 400 gitu. Itu pasti yang gotong segini banyaknya. Nah, kemudian permasalahan lain, diameter dalam yang kurang optimum. Tadi saya sebut pipa HDPE karena memang kalau Bapak Ibu menggunakan pipa 400 PVC, pipa 400, kemudian pakai pipa 400 HDPE, memang akan sangat berbeda ketebalannya. Yang otomatis coba lihat keterbatasan diameter dalam pipa mengakibatkan kapasitas air tidak maksimum. Jadi debit airnya akan berkurang seiring dengan semakin tebalnya ini dinding pipa. Dan untuk debit otomatis akan berakibat lahan untuk menimbulkan pipa semakin luas. Jadi misalkan Bapak ternyata membutuhkan debit tertentu yang akhirnya memaksa harus memakai diameter pipa lebih besar. Jadi penggalian juga harus lebih besar, lingkungan mobilisasi juga makin susah. Nah, itu bisa terjadi ketika hal-hal ini belum diatasi. Nah, sedikit lagi saya tarik. Kenapa kami menyoroti pipa PVCO? Jadi memang ini yang kami sebut new normal pipa. Jadi kalau tadi saya sudah menyebutkan kenapa diameter sama-sama diameter 400, tapi debit karena ketebalan dindingnya lebih tebal, jadi debitnya juga otomatis berkurang. Nah, ini nanti akan saya soroti di PVCO ini. Nah, salah satu pengembangan dari PVC. Apa itu PVCO? Seringkali kita sebut apa sih itu PVCO? Jadi PVCO itu adalah PVC, pengembangan pipa UPVC yang diproses dengan metode khusus biaxially dengan material bebas timbal. Kalau material bebas timbal tentu saja, kalau sekarang ini semua pabrikan selalu mendengung-dengungkan material bebas timbal karena memang itu sebuah kewajiban, karena sudah diatur bahwa pipa itu tidak boleh ada timbalnya. Jadi biaxially adalah proses direnggangkan ke arah vertikal dan horizontal pada saat proses produksinya, sehingga pipa jauh lebih kuat dan lebih tangguh dari pipa PVC biasa. Kalau Bapak lihat pembuatannya, ini ditarik ke sana dan ditarik ke sana. Tarik. Nah, ini perbandingan molekul PVCO dan UPVC. Kalau Bapak lihat, molekul UPVC sebelum proses BIAX, monoaksial seperti ini, kemudian setelah proses BIAX, lebih rapi.
molekulnya. Nah, itu apa? Kenapa kok lebih rapi itu keuntungannya apa? Nah, keuntungannya adalah pipa PVCO itu desain stresnya menjadi lebih tinggi sehingga menjadi lebih lentur dan ringan. Kemudian high impact lebih besar dibandingkan HDPE. Dan inside diameter lebih besar dibandingkan HDPE juga. Inside diameter di diameter dalam, kalau Bapak Ibu lihat perbandingannya, yang hitam ini HDPE 100 dengan PN 10. Ini HDPE 100, PN 12 setengah. Ini PVCO. Ini diameter 315. Perbedaan diameter dalamnya sangat jauh dengan kemampuan yang lebih tinggi. Ini beberapa sedikit cuplikan video. Mungkin videonya kurang begitu jelas, tapi akan saya coba untuk putarkan. Ini kemarin kami melakukan demo di PDAM Kajen, Pemalang. Ini pipa PVCO. Ini demo pipa. Pipa bisa lentur dari Rucika. Ini kayaknya pipanya kalau jadi ini pipa dilindas dengan truknya di PDAM Kajen. pipa ini akan lentur dan kembali lagi. Nah, ini contohnya ini. Jadi setelah dilindas, pipa ini memang tidak kembali ke normal, cuma dia memang tidak pecah. Jadi lentur. Ini PVCO. Ini dilindas secara. Nah, ini sejajar panjang dilindas. Kalau tadi melintang, sekarang sejajar. Kalau pipa ini sangat kuat dan lentur, bisa kita saksikan ini dilindas oleh truk yang berisi air 40 liter. Ternyata tidak apa-apa. Ya, terus nah ini seperti ini kejadiannya. Ya, saya percepat saja karena menghemat waktu. Kemudian ini contoh buatannya Irfa. Ini dites menggunakan hanco ya. Menunjukkan bahwa tadi ketika proses penggalian kadangkala terkena. Nah, ini kita coba dengan gancu. Kemudian ini kami demokan juga terkena eskavator. Oke. Nah, jadi pengaplikasian sistem PVCO tadi di mana saja? Mungkin Bapak Ibu tadi lihat ada di distribusi air minum, karena memang untuk beberapa daerah sudah menggunakan produk ini atau sistem ini. Distribusi air minum, kemudian jaringan air pada daerah sulit, di bawah jaringan air di bawah jalan raya, jaringan air pada bidang berbatu tajam. Dan juga PVCO juga sudah SNI, sehingga aman untuk mengalirkan air bersih bertekanan. Efisiensi menjadi salah satu tantangan dalam sistem perbaikan air bersih. Jenis pipa PVCO ini bisa menjadi salah satu new normal solusi untuk meningkatkan efisiensi. Kenapa kami tekankan di sini? New normal ini banyak saya menerima masukan di tim kami di Jawa Tengah, dan hari ini tim kami lagi berada di Jawa Timur, khusus juga untuk mengenalkan mengenai sistem new normal ini kepada PDAM di daerah-daerah, karena memang tantangannya adalah
ketika dengan kondisi yang saat ini banyak hal yang terjadi, misalkan tenaga manusianya itu sekarang susah. Pemasangan tertentu misalkan dengan HDPE itu memerlukan tenaga ahli dan tempat-tempat tenaga ahli yang berpengalaman, kemudian mobilisasi yang sangat berat. Nah, akhirnya kami menggunakan solusi ini. Gitu. Ya, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, jika ada pertanyaan, silakan. Saya kembalikan waktu dan tempat ke Ibu moderator. Baik, terima kasih Pak Smara Wardana atas paparannya yang membuat kita seperti di brainwash ini ya, atas pengembangan produk dari PT Wahana Duta Jaya Rucika guna mendukung spam yang semakin berkembang. Jadi dengan produk PVCO yang lebih lentur dan ringan, high impact lebih besar dibandingkan HDPE dan inside diameter yang lebih besar dari HDPE, itu memang tidak mengherankan apabila produk ini menjadi salah satu new normal ya Pak ya, solusi untuk meningkatkan efisiensi. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Dan untuk rekan-rekan tukang ledeng seluruh Indonesia, perlu kami sampaikan kepada semuanya untuk mengunduh link materi paparan dan mengisi daftar hadir pada kolom chat. Sebelum mengisi daftar hadir, mohon diperiksa kembali alamat emailnya karena e-sertifikat akan dikirimkan ke email masing-masing sesuai dengan daftar hadir yang terisi. Adapun pengiriman e-sertifikat akan dilakukan dalam kurun waktu 1 minggu setelah acara webinar ini. Jadi mohon untuk menunggu dengan sabar ya rekan-rekan semuanya. Baik, selanjutnya akan bergabung bersama kita rekan tukang ledeng yang akan sharing terkait dengan masalah perpipaan di lapangan. Silakan Mbak Lia dari PDAM Gunung Kidul, silakan. Sebenarnya belum siap sih Mbak, tadi udah disuruh Pak Dwi untuk menyiapkan pertanyaan, tapi saya mau izin bertanya untuk standar kedalaman pipa itu dari masing-masing jenis pipa itu mungkin ada standar kedalaman dianya Mbak, sama mohon informasi terkait di Gunung Kidul itu kan dahnya berbatu, itu mungkin ada trik khusus biar mudah pecah atau lebih awet gitu pipanya. Nah, berbatu jam yang mungkin bisa pecah kalau ada teknologi. Gitu aja. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Lia. Oke, baik. Pak Smara, ini ada Mbak Lia Rahayu dari PDAM Gunung Kidul ini sedikit bertanya ya mengenai standar kedalaman pipa, Pak. Dan barangkali Bapak ada trik-trik khusus yang bisa dibagi kepada kami semua mengenai bagaimana mengatasi agar pipa itu tidak gampang pecah ya Pak ya untuk daerah yang berbatu seperti di PDAM Gunung Kidul. Silakan Pak Smara. Ya, terima kasih Mbak Lia. Jadi memang untuk standar kedalaman sama dengan standar kedalaman HDPE sebenarnya, jadi 90 cm dari permukaan. Dengan diameter berapa nih Pak? 2 ini. Diameter. Kenapa? Untuk diameter berapa ini Pak? 90 Untuk semua diameter. Jadi istilahnya 90 itu dari sisi terluar. Okay. Ini kalau saya dari sisi terluarnya nih. Outer diameternya ya? Ya, sisi terluar diameternya. Kemudian kalau untuk triknya memang sedikit kalau untuk pipa PVCO ini sedikit tricky ketika kita menghadapi daerah-daerah yang khusus misalkan atau tanah labil misalkan. Tapi kalau untuk berbatu selama itu bukan tanah labil itu tidak ada masalah sebenarnya. Tapi kalau itu tanah labil karena bagaimanapun juga pipa yang ditimbun itu sambungan rubbering joint dan ditimbun itu memang sangat rentan ketika ada gerakan. Jadi ketika di tempat Ibu Lia itu tanah berbatu tetapi dia tidak bergerak tanahnya, itu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Begitu ya Pak ya? Ya. Mungkin ada contoh yang sama Pak seperti di Gunung Kidul yang pernah Bapak jumpai. Kalau kemarin itu saya melakukan di instalasi di Pemalang itu berbatu, tapi saya belum kebayang sih kalau Gunung Kidul kan kayak
padas ya. Jadi batu-batu padas ya. Kalau batu-batu padas saya belum pernah melihat sih. Kalau di Pemalang seperti apa, Pak? Kalau di Pemalang itu lebih Instalasinya. berbatu, tapi dia tanah merah ya. Tanah merah. Dan itu masih aman ya, Pak ya? Lumayan ini, kalau di Pemalang ini sedikit kayak kami memang dilakukan pemadatan karena ada tanahnya itu lumayan bergerak. Oke. Baik, terima kasih atas penjelasannya ini Pak Asmara. Mbak Kita Desi, lanjut. Iya Pak? pertanyaan dari Pak Edi Jufriyadi. Bagaimana dengan lifetime-nya, terutama untuk daerah dengan kondisi ekstrim? Kami pernah menemukan kebocoran di pipa PE akibat dimakan oleh kapang sejenis sikut. Bagaimana dengan pipa PVCO ini, karena lebih tipis dari HDPE? Ini, kalau melihat, kalau ini kita menyebutnya hewan ya, atau apa ya, hama, ada hama di sekitar situ. Terus terang kami belum pernah mengalami kejadian seperti itu. Jadi yang kami sebutkan di sini adalah kalau secara lifetime sama dengan HDPE karena juga materialnya pun juga dari plastik. Tapi kalau untuk daerah-daerah ekstrim yang mana HDPE sampai bisa dimakan oleh sejenis kapang itu tadi, itu kami belum pernah mengalami itu Pak. Jadi kami belum bisa memberikan jawaban kalau untuk di istilahnya ada gangguan lain berupa hewan itu yang terus dimakan, dan itu biasanya kan jangka waktunya sangat lama ya, karena hewan itu seharusnya kalau memakan itu berarti ada ketika ditimbun berarti ada sesuatu di situ gitu. Kenapa hewan itu bisa sampai di situ gitu. Ya, kalau menurut dari kami itu menjelaskan bahwa kalau untuk lifetime ya sama, tapi kalau untuk daerah-daerah ekstrim terus kemudian ada kemungkinan atau potensi-potensi yang berupa hewan atau tumbuh-tumbuhan yang di sekitar situ. Untuk kadang-kala juga masalah itu jadi misalkan akar menggencet gitu, itu juga sering kali terjadi, tapi itu biasanya memang dalam jangka waktu yang lama gitu. Oke Pak. Baik, jadi lifetime-nya sama seperti pipa HDPE ya Pak ya? Betul. Iya baik, terima kasih Pak. Ini juga menyambung pertanyaan juga ini, apakah pipa PVCO ini tahan Pak terhadap api Pak? Ini dari Pak Eka Prasetya juga. Pipa plastik itu tidak ada yang tahan terhadap api. Dan khusus untuk PVCO ini memang ketika dia kena api dia akan menciut. Jadi akan menciut. Jadi beberapa kali kami melakukan edukasi bahwa pipa itu sebenarnya kan terutama pipa PVC itu tidak boleh dibakar. Jika ada pertanyaan apakah kuat terhadap api, tidak. Saya jawab untuk PVCO ini tidak kuat terhadap api, dan memang kalau instalasi untuk dibakar itu kami tidak sarankan. Oke, baik Pak. Jadi di tempat Mas Gigih itu biasanya ada model menyambung pipa PVC dengan cara dipanasi Pak Asmara. Itu bagaimana Pak? Teknik seperti itu benar atau salah? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Iya, ini sering kali kami dapat pertanyaan seperti ini. Memang dari kami, dari JIKA memang tidak sama sekali kita tidak menyarankan untuk membakar pipa PVC. Jadi sebenarnya bukan karena pipa itu kuat atau tidak, atau itu untuk ngirit sebenarnya, tapi lebih ke masalah resiko. Jadi sebenarnya PVC ini ketika dia dibakar akan terjadi reaksi kimia tertentu yang mengakibatkan zat-zat beracun yang timbul karena api itu terhirup. Jadi sebenarnya utamanya itu. Jadi misalkan Bapak aplikator di sana tiap hari melakukan pembakaran PVC, itu ada risiko dalam jangka waktu tertentu yang panjang ya, mungkin di atas 5 tahun dia akan istilahnya resiko kesehatannya itu sangat berbahaya.
Jadi memang kami tidak menyarankan, dan sebisa mungkin memang melakukan penyambungan PVC itu ya dengan penyambungan yang standar, istilahnya dengan fitting ataupun dengan fitting atau dengan join-join yang lain ya. Seperti itu. Baik, jadi tidak ada lagi alasan untuk Betul. ngirit aksesoris ya Pak ya ini Betul. ya. Betul. Jadi bahaya ya Mas Kiki ya. Betul, sebenarnya ya. lebih ke masalah kesehatan Ibu. Iya, betul. Terima kasih Bapak. Nah ini juga ada Dari yang ingin Banyumas, bertanya Pak. Desi? Ya Pak. Banyumas mau bertanya langsung? Dari Banyumas, silahkan. Selamat siang. Rekan-rekan dari PDM Banyumas. Baik, terima kasih. Selamat siang Bu Desi, Pak Dwike, sudah diberikan Selamat kesempatan. siang. Jadi, mungkin langsung aja ini Pak ke Pak Suara. Tadi mungkin kami lebih mendalami bahwa terkait dengan adanya teknologi baru nih ya, bagian dari teknologi yaitu pipa PPCO. Mungkin kami dalami dulu yang di situ dulu, bukan teknis di pipanya. Satu Pak Semara, kalau setahu kami, tadi kan di teknologi ini ada pemampatan density ya Pak. Biasanya kalau pemampatan density itu analognya seperti ditempa Pak. Kalau ditempa itu biasanya sifat material menjadi getas Pak. Nah itu kira-kira di PPCO itu akan mengorbankan kegetasan dari pipa itu atau tidak? Itu satu. Kemudian yang kedua Pak, dengan ukuran pipa yang sama dengan dibandingkan PVC yang standar, itu berapa terjadi peningkatan kemampuan terhadap kemampuan untuk menahan tekanan airnya Pak? Misalnya kalau yang di pipa PVC yang seperti biasa kita pakai kan S12,5 itu setara dengan kekuatan air sebesar 10 atm atau 10 bar. Nah, PVC ini akan meningkatkan berapa tekanan airnya terhadap aliran yang akan kita pasang dengan menggunakan teknologi ini. Kemudian yang terakhir yang ketiga mungkin Pak, tadi Bapak dengan memperlihatkan adanya contoh memberi impact dari luar berupa dari ekskavator, kemudian dari truk gitu. Nah itu kalau memotongnya nanti seperti apa jadinya kalau kekuatan dari luar biasa seperti aja masih bertahan. Nah ini teman-teman nanti yang di lapangan yang untuk menggali, memotong, mengganti kebocoran, ini teknik pemotongannya menjadi lebih sulit atau ya sama aja seperti itu. Mungkin itu dulu Ibu, terima kasih. Terima kasih Bapak dari Banyumas. Jadi ada 3 pertanyaan ini Pak Semara. Yang pertama ketahanan terhadap getas itu tadi seperti apa? Lalu selisih tekanan dari PVC biasa ini berapa banyak ya selisihnya? Kalau PVC biasa 10 bar, bagaimana dengan PVCO dan teknik pemotongan Pak? Karena tadi videonya kan membuat kita grogi ya, dia kok kuat banget seperti itu, nanti jangan-jangan menyulitkan kita dalam eksekusi di lapangan. Silakan Pak Semara. Terima kasih dari tim Banyumas. Mungkin dalam waktu dekat kita bakal ketemu karena memang kemarin mau dijadwalkan ke sana cuma belum jadi. Untuk yang masalah kegetasan Pak, jadi Bapak jangan khawatir karena ini sebenarnya bukan ditempa atau kalau di besi kan di heat treatment kemudian lebih keras atau lebih lunak gitu. Nah, ini sebenarnya hanya betul ini ada proses tertentu tapi dia tidak menjadi getas, tapi dia lebih menjadi lentur karena molekulnya lebih rapat. Jadi jangan khawatir kalau masalah kekuatan dia tidak akan menjadi lebih getas. Itu yang pertama. Dan yang kedua, selisih tekanan ini sama Pak. Sebenarnya pressure yang diterima di istilahnya 10 bar misalkan Bapak tadi kan sebut S12,5. Ini sama. PVC ini sama persis dengan pipa PVC SNI yang mungkin Bapak pasang sekarang pipa PVC SNI, nah ini sama. Yang membedakan hanya ketebalan dindingnya. Jadi ketika jadi istilahnya pipa ini lebih tipis, tapi dia mempunyai ketahanan pressure yang sama dengan PVC biasa, UPVC. Kemudian yang ketiga, Bapak mau menggergaji aja Pak. Jadi kalau digergaji tetap bisa Pak. Karena tadi kan itu impact yang terjadi ketika misalkan Bapak sedang menggali kayak kemarin beberapa kejadian itu kita sedang menggali itu kita jadi ekskavatornya kena jaringan yang sebelum existingnya, jadi bocor, itu pakai HDPE itu bocor. Nah itu juga tidak
kalau hal seperti itu terjadi itu tidak akan terjadi di pipa PVCO ini. Cuma kalau digergaji ya itu bisa tetap masih bisa dipotong, Pak. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Jadi aman ya Pak ya. Jadi tidak Aman. ada ini ya. Tadi sempat grogi juga saya ngelihat ininya videonya. Lalu ini ada pertanyaan ini Pak. Sebenarnya ada Pak Teza Rahman, ini ingin gabung kayaknya Pak Dwiga dari Perumda Air Minum Tirta Kertaraja, Kabupaten Tangerang. Ingin bertanya secara langsung, Pak Tezar? Iya. Ya. Selamat siang Pak Tezar. Selamat siang Bu Desi. Apa kabar? Silahkan pertanyaannya. Baik. Ya saya ingin langsung aja bertanya. Kebetulan saya di bagian transmisi distribusi. Pertanyaan saya yang pertama itu adalah apabila kita ingin mengganti dengan pipa yang PVCO itu tersebut, apakah ada join khusus tersendiri untuk menyambung dengan pipa existing kita yang lama? Karena ada pengalaman pada saat itu kita mengganti pipa dengan aksesoris seperti Aquafest dan lain-lain yang biayanya juga cukup lumayan, Pak. Itu yang pertama. Terus yang pertanyaan berikutnya tadi, pipanya kelihatan fleksibel seperti pipa HDPE, Pak ya. Jadi apakah bisa di bending sampai dengan berapa derajat maksimum pembendingannya tersebut? Nah, terus pertanyaan yang terakhir adalah pipa mempunyai nilai kekasaran, maka apakah sama nilai kekasaran pipa tersebut dengan jenis pipa yang lain? Karena itu akan mempengaruhi terhadap pengurangan tekanan di dalam jaringan. Itu aja Pak yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Tezar. Silakan Pak Semara. Oke, selamat siang Pak Tezar. Pak Tezar, untuk sambungan itu yang harus kami diperhatikan adalah sebenarnya ke aspek teknis dan aspek ekonomis. Kalau dari aspek teknis, iya, itu bisa disambungkan dengan flange. Pipa PVCO ini bisa disambungkan dengan flash, karena kami juga sudah mengaplikasikannya. Permasalahannya yang kedua adalah ekonomis. Jadi kalau Bapak menyebut bahwa itu penyambungan mahal, betul Pak. Kami menyadari itu, dan biasanya memang kami memberikan masukan tertentu dulu sebelum Bapak istilahnya melakukan pembelian atau melakukan penggantian pipa itu. Jadi misalkan Bapak mau mengganti dengan distandarkan mau mengganti HDPE, kemudian kita mau mengajukan PVCO. Kita akan hitung bareng apakah memang cocok. Kalau enggak apa-apa. Karena memang bagaimanapun juga kami sangat paham bahwa ketika aspek teknis yang bagus itu biasanya diimbangi dengan harga yang tinggi. Jadi itu dari kami memang kalau Bapak menanyakan ke saya apakah bisa disambungkan bisa, tapi kalau untuk harga terus terang ya kami juga sering kali dalam masukan Pak ini bisa, cuma ini mahal gitu ya. Memang iya bisa seperti itu, karena ada beberapa produk sambungan dari kami juga masih istilahnya kalau Bapak nyari pasaran masih susah karena memang kami impor, jadi kayak gitulah permasalahan standar yang ada di lapangan. Kemudian untuk bending itu sebenarnya tidak sampai kayak ini Pak, tidak sampai kayak HDPE. Jadi kita hanya di maksimal bendingnya hanya di 22 derajat saja sebenarnya. Jadi sebenarnya memang ini lebih lentur daripada UPVC, tetapi kalau dibanding dengan HDPE tidak bisa sampai kayak HDPE. Kemudian untuk kekasaran pipa ini sama dengan kekasaran pipa PVC biasa Pak untuk diameter dalamnya. Gitu. Itu Pak Tesar. Baik. Terima kasih penjelasannya Pak Semara. Jadi memang ada harga, ada kualitas ini ya Pak Semara ya. Betul. Baik, ini ada banyak pertanyaan di kolom chat ini Pak. Saya bacakan lagi ya. Dari ini Pak, dari Pak Yosefio. Seberapa tahan PVCO untuk menahan getaran Pak? Getaran dalam artian getaran apa ya? Maksudnya getaran di jalan atau? Getaran di jalan, jadi supaya tidak gampang membuat pipa pecah atau rusak ini Pak. Pernah melakukan eksperimen mungkin Pak? Kalau untuk getaran selama gini, kalau penimbunan itu kan memang dilakukan sebenarnya untuk menahan getaran. Jadi istilahnya ketika
kan ada standar-standar tertentu, pipa harus diletakkan berapa meter kanan kiri pinggir jalan gitu misalkan. Nah, memang itu untuk memenuhi itu. Kalau yang selama ini kami temukan memang belum ada kejadian di mana terus pecah atau bocor karena getaran. Yang potensi yang paling besar adalah di posisi sambungan, Pak. Di posisi sambungan, ketika di daerah sambungan itu misalkan ada potensi untuk bergetar, atau misalkan di posisi sambungan di sini jalan raya seringkali dilewati, biasanya kami akan sarankan untuk truss block, diberikan truss block di situ. Jadi supaya istilahnya sebagai peredam getaran juga. Gitu. Oke. Jadi dikuati di Di fittingnya ya, sambungan. Pak ya? Ya, betul. Baik, terima kasih. Lalu ini ada pertanyaan dari Pak Made Sumerta. Apakah ada standar dari GIS atau AW untuk pipa PVCO, Pak? Karena untuk sepengetahuan beliau, fitting untuk Krucika itu ada standarnya, standar GIS. Apakah ada untuk PVCO-nya, Pak? Standar. Oh, enggak, Bu. Jadi kalau PVCO kami masih aja ya? SNI, jadi memang berbeda dengan GIS, dan tadi Bapak nyebut GIS AW di pasaran berbeda. Jadi tidak bisa. Tidak bisa disambungkan dengan fitting yang ada di pasaran. Biasanya kami menggunakan G-bolt atau dresser. Kalau teman-teman PDAM pernah, itu biasanya sambungan kami untuk sambungan-sambungan yang belok itu kita menggunakan G-bolt. Oke, baik. Mungkin ada lagi teman-teman yang ingin bertanya secara langsung? Silakan untuk raise hand. Oke, ini ada Pak Maren, dari PDAM Maren, ingin bertanya langsung. Baik. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan Pak Smara, ini terkait dengan kelenturan pipa ya, PVCO. Apakah dia bisa untuk dipakai untuk bawah laut? Terus panjang maksimalnya berapa, Pak? Untuk diletakkan di bawah laut. Terus untuk untuk galiannya, apakah masih menggunakan lapisan tanah halus untuk penutup dasar pipa dan penutupnya, ataukah karena pipanya kan tadi tahan terhadap getaran, ataukah bisa langsung ditimbun dengan bekas galian, Pak? Ini aja, makasih. Oke, terima kasih Bu. Ini akan langsung saya jawab. Jadi untuk pipa PVCO ini karena sambungannya rubber ring joint. Jadi memang kami tidak sarankan untuk di bawah laut. Jadi bisa kami langsung sebut tidak bisa. Karena itu sangat belum, dan kami juga belum pernah mengaplikasikan itu. Gitu. Kemudian untuk panjang maksimal, jadi karena tadi tidak bisa dipasang di bawah laut, memang untuk panjang maksimal pun kita juga belum pernah mengaplikasikan itu. Tapi kami sangat terbuka, misalkan mungkin Ibu istilahnya mau mencoba, mungkin kami juga tidak akan berhenti untuk berkembang, kita juga akan mencoba untuk melakukan itu, meskipun kami juga tahu bahwa sambungan-sambungan rubber ring ini ketika dia ada di bawah laut memang banyak potensi-potensi kegagalan yang seringkali memang kita juga melihat ini resikonya terlalu besar untuk dikembangkan menjadi sebuah metode baru gitu, Bu. Kemudian untuk galian sebenarnya secara standar iya di bawah sebelum itu pasir, batu itu secara standar iya harusnya ada. Cuma memang seringkali di lapangan itu tidak dilakukan. Dan sampai saat ini memang kami juga selalu memberikan supervisi di lapangan. Jadi Ibu jangan khawatir, misalkan nantinya perlu diskusi lebih jauh mengenai masalah penimbunan, masalah penggalian, itu bisa diskusi dengan kami. Intinya selama kami merekomendasikan itu, kami juga istilahnya dalam tanda kutip kami juga akan menanggung risiko-risiko yang ada. Gitu, Bu. Jadi memang kalau untuk secara standar ya alangkah lebih bagus atau lebih baik untuk masalah
penimbunan ini menggunakan penimbunan standar, misalnya pasir dulu, kemudian batu, baru ditimbun, dipadatkan. Begitu Ibu. Baik, terima kasih Pak Semara atas jawabannya. Mungkin Bapak bisa sharing nih Pak, PDAM mana nih yang sudah menggunakan PVCO Pak? PVCO sebentar, tadi saya soalnya memang dari kemarin itu saya tidak rangkum untuk beberapa ini. Jadi yang baru 2 minggu yang lalu ke kami memang di Jawa Tengah itu Pemalang, Kajen, Kalongan, kemudian ada satu lagi lupa saya. Tapi untuk daerah-daerah lain di Bali kemarin juga ada, di Jawa Timur pun sudah pakai. Sebenarnya enggak. Nanti kalau memang diperlukan rangkuman project reference khusus PDAM kami bisa sajikan Ibu. Iya Pak, barangkali nanti rekan-rekan dari tukang landing ini bisa studi banding Pak, studi banding ke sana barangkali. Iya. Baik, ini ada lagi yang ingin bertanya dari Perumda Air Minum Tirta Mayang. Jadi pertanyaannya yang pertama, untuk pemasangan apa bisa di daerah tanah yang labil atau tanah gambut yang mengandung asam? Lalu yang kedua, berapa head loss pada sambungan pipa? Yang ketiga sudah dijawab tadi, kelenturan pipa itu bendingnya sampai 22 derajat ya Pak Semara ya? Ya. Dan barangkali Bapak punya video referensi cara penyambungan pipa PVCO bisa di-share juga ke kita. Silakan Pak, itu pertanyaan dari teman-teman Perumda Air Minum Tirta Mayang. Oh, Tirta Mayang ya. Tirta Mayang itu Iya. Jambi ya? Jambi, iya. Oh, Jambi tim kami sempat ke sana, cuma waktu itu juga saya belum ke sana. Jadi gini Bu, kalau untuk tanah labil seperti yang saya tadi sampaikan bahwa sambungan rubber ring joint ini sangat rentan ketika tanah itu labil. Jadi kami memang perlu survei atau kita juga perlu diskusi lebih jauh karena bagaimanapun juga ketika rubber ring joint ini dia harus bergerak-gerak. Memang banyak potensi kebocoran itu tinggi untuk tanah labil. Jadi untuk instalasi PVCO di tanah labil ini memang kita memerlukan diskusi lebih panjang dan kita juga harus melihat resiko-resiko yang akan terjadi. Dan itu jangan khawatir. Kami sampaikan bahwa kami melakukan pendampingan itu tidak hanya untuk tim PDAM itu untuk membeli produk kami, tidak. Kami sangat terbuka untuk berdiskusi lebih dahulu untuk nantinya Bapak melakukan perbandingan, mungkin Bapak punya referensi lain, kita bisa diskusi untuk membahas itu. Karena kami pun juga tidak mau ketika customer kami atau calon customer kami itu kami berikan harapan tinggi tapi ternyata tidak sesuai gitu. Kemudian tadi yang satu lagi apa Bu? Head loss Pak. Head loss pada sambungan pipa. Betul, kalau heat loss ini memang sangat tergantung dengan perhitungan yang ada di lapangan, Bu. Tapi jangan khawatir, silahkan kontak saya. Mungkin bisa ditunjukkan secara elevasinya, kemudian nanti instalasinya ada di mana. Jadi kita bisa hitungkan. Baik. Lalu cara penyambungan pipa PVCO, Pak, apakah Bapak mempunyai video terkait hal ini? Ada sih Bu, cuma ini saya sebentar. Di sini. Sebenarnya di YouTube-nya Rucika ada sih Bu. Oh, kalau gitu. Bu, Bapak Ibu di sini sudah kan kalau kekinian kan sekarang di YouTube banyak gitu. Iya, boleh di-share Pak nama YouTube-nya, link YouTube-nya apa? Sebentar, saya cek dulu sekalian. Jadi memang sepertinya rekan-rekan ini pada curious ini Pak ya. Betul. Karena ini merupakan hal baru bagi kami. Betul. Mungkin sambil saya membuka data, sekalian pertanyaan yang lain nggak apa-apa Ibu? Ini baik, saya lanjutkan ya Pak. Ini ada Pak Arif Rahman. Pak Arif Rahman ingin bertanya secara live, silakan. Selamat siang Bu, terima kasih
atas waktunya. Maaf baru gabung nih Bu dari awal mengenai PPC. Oh ya Bu ya. Iya betul Pak. Peletakan yang bakal bisa pipa itu tidak pecah, tidak terganggu dengan tekanan air, karena mungkin di sini di PDM kami, di tenda kami mungkin ada yang topografinya tinggi, itu bisa digunakan untuk pipa berapa, dimensi pipa berapa ini aja tuh. Terima kasih. Mohon maaf Pak Arif, dari PDAM mana Pak? Perunda Air Minum Tirta Anom Kota Banjar Bu, Jawa Barat. Siap Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Pak Asmara, silakan untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Arif Rahman. Saya kurang jelas sih pertanyaannya, sorry Ibu. Iya, jadi bagaimana standar untuk penanaman pipa PVCO untuk yang topografinya tinggi dan bagusnya menggunakan dimensi ukuran berapa untuk mengurangi tingkat kebocoran, Pak? Topografi tinggi maksudnya daerah dataran tinggi ya? Iya. Elevasinya tinggi ya? Betul, Pak. Ya, itu kembali lagi akan saya sangat jawab diplomatis karena begini Bu. Jadi memang untuk daerah-daerah yang daerah tinggi itu dan berkelok-kelok biasanya itu memang sangat rentan, dalam artian sangat rentan untuk sambungan rubbering joint ini sangat, misalkan kan kalau miring ini kan rubbering joint itu kan juga sangat berbahaya ketika ini lebih berat gitu. Jadi memang untuk sudut-sudut elevasi tertentu kita perlu diskusi lebih lanjut Pak untuk mendesainkan supaya misalkan sumber air baku Bapak itu ternyata di air terjun gitu. Di air terjun kemudian Bapak harus mengalirkannya dan ternyata jalannya pendek tapi sangat curam. Nah, itu kita akan sajikan data, kita akan bisa membantu menghitung untuk diameter berapa yang cocok atau diameter berapa yang sesuai untuk penggunaan PVCO ini, Pak. Karena ya memang kalau untuk dataran istilahnya elevasi yang terlalu curam itu kita harus melihat beberapa potensi atau beberapa poin-poin tertentu supaya instalasinya ini aman dan maksimal begitu, Pak. Karena kalau misalkan Bapak menggunakan PVCO dan sangat istilahnya kalau melihat sangat miring itu juga tidak kami sarankan. Baik. Dan ini ada pertanyaan tambahan dari Pak Arif Rahman, Pak, untuk daya tekan air pada PVCO. Itu tadi yang dijelaskan ya Pak ya, hingga 10 bar tadi itu ya 10 Pak? 10 bar, betul. Baik, begitu Pak Arif. Nanti jika ingin kontak langsung silakan Pak Arif Rahman. Kontak langsung kepada Pak Semara mengenai permasalahan di daerahnya. Juga siap Pak, kita berangkat ke sana. Jangan khawatir. Iya. Pak videonya tadi ya, di-share oleh Pak Semara dan Pak Ramawijaya. Rekan-rekan sekalian, silakan diikuti linknya di YouTube, video dari Rucika. Silakan dicek di chat, itu sudah ada link video yang dimaksudkan tadi. Baik, terima kasih Pak Dwika. Mungkin perlu ditambahkan juga di kolom chat ini, barangkali rekan-rekan ingin menghubungi Pak Semara, bisa ke nomor berapa Pak? Tolong di chat juga. Oke. Iya. Ini sambil saya lanjutkan ya Pak, pertanyaan dari kolom chat. Ada pertanyaan dari Pak Muhammad Nur. Izin bertanya, untuk pipa PVCO saat disimpan di proyek dengan suhu yang ekstrim di atas tanah, apakah akan mengalami deformasi dan perubahan diameter, Pak? Ekstrim itu kan masih tetap suhu yang di alam ya, maksudnya 36 lah, 37. Ya. Sebenarnya tidak hanya PVCO, Pak. Untuk semua jenis pipa plastik pun kami dari awal selalu menekankan bahwa pipa plastik itu tidak boleh terpapar langsung sinar matahari. Jadi sebisa mungkin ditutup atau dilindungi. Di gudang kami pun semua penyimpanan kami yang di tempat terbuka itu semua ditutup. Jadi atas meskipun hanya istilahnya hanya terpal atau hanya jaring-jaring itu tetap harus dilindungi. Jadi
deformasi, kemudian perubahan warna atau perubahan struktur tertentu pada pipa ketika terkena UV atau terkena sinar matahari itu sangat berpotensi sekali. Jadi sebisa mungkin harus dilindungi. Itu, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan menarik ini, Pak. Dari Perumda Tirta Mangkaluku Palopo, Ibu Novitasari Basmin, beliau ingin menanyakan kelemahan dari pipa PVCO, Pak. Karena dari tadi kan sudah dipaparkan kelebihan dan kehebatan nih. Barangkali ada kelemahan yang perlu kita antisipasi, Pak, sebelum menggunakan pipa PVCO ini. Nih, pertanyaan menarik ini. Iya. Biasanya terus saya bilang, nggak ada kelemahannya gitu. Sebenarnya kita sebutnya bukan kelemahan. Jadi ada beberapa kekurangan yang kami hadapi di lapangan itu untuk fitting misalkan itu memang perlu waktu. Istilahnya Bapak memerlukan waktu tertentu untuk kami menyediakan fittingnya. Karena dan fittingnya pun di lapangan juga tidak banyak dan kadang-kala kayak seperti G-bolt itu kan mahal. Jadi kenapa tadi kami harus berdiskusi instalasinya nantinya itu apakah trek lurus saja atau berkelok-kelok atau naik turun itu kita harus selalu berkomunikasi. Kami akan memberikan solusi yang terbaik sebagai Rujika Total Solusi Sistem Perpipaan. Kemudian kelemahannya apa ya? Kalau dari sisi harga gimana, Pak? Saya menjelaskannya ini. Kalau dari sisi harga gimana, Pak Smara? Perbandingannya harga saya tidak, terus terang kalau harga saya tidak berkompeten untuk menjawab. Cuma dari pengalaman tim kami, saya lihat di lapangan itu istilahnya kalau harga tidak terlalu tidak terlalu signifikan lah. Kalau misalkan lebih mahal pun tidak terlalu signifikan. Kemudian ini satu lagi yang tadi saya sebutkan, dia menciut kalau dipanasin. Jadi kalau untuk aplikator atau nanti Bapak ke kontraktor itu ketika memasang PVCO alangkah baiknya undanglah kami untuk memberikan training ke aplikatornya. Karena memang kami paham pipa ini masih sangat jarang, jadi aplikatornya juga belum terlalu banyak. Seringkali melihat ini PVC sama kok, terus penyambungan dengan misalkan karena kurang disambung dipanasin. Nah, akhirnya malah menciut terus nggak bisa lagi. Dan karena tadi ada penambahan proses biaksial ini, memang dia ketika nanti dipanaskan itu rusaknya beda. Gitu. Jadi memang nanti kalau misalkan ada tim PDM yang mau melakukan instalasi, infokan ke kami akan melakukan training penyambungan kepada kontraktor atau aplikatornya. Baik, Pak. Kalau boleh tahu, Pak, PVCO ini sudah digunakan di luar negeri banyak ya, Pak ya? Di negara mana aja, Pak, yang menggunakan ini? Jadi ini kalau dari saya, ini ada tiga pembuat PVCO besar. Jadi di Australia, kemudian di Belanda, terus satu lagi di Amerika kalau nggak salah. Spanyol ya. Jadi dari Spanyol itu besar, sangat besar. Jadi hanya itu saja pembuat PVCO ini. Bahkan bisa dibilang di Indonesia ya baru kita. Gitu. Memang tugas kami untuk memberikan yang terbaik bagi customer kami dan juga memberikan edukasi juga. Jadi ketika produk baru ini akan menjadi jawaban sebagai masalah, bukan menambah masalah baru. Gitu. Jadi makanya kami seringkali memberikan istilahnya jargon bahwa kita siap sebagai total solusi sistem perpipaan itu kita siap, misalkan kita diundang untuk berdiskusi lebih panjang, lebih jauh, ribet nggak apa-apa. Karena memang beberapa kali kami mengalami kendala ini, tapi kami jelaskan bahwa semuanya itu untuk customer. Jadi semua itu kami lakukan yang terbaik untuk customer. Jangan sampai ketika sudah beli terus kecewa, terus nantinya nggak mau beli lagi, istilahnya, nah kita nggak mau. Lebih baik ibu nggak jadi beli, tapi kita sudah jelaskan daripada terus sudah beli, tapi terus kok kayak gini nggak sesuai sebenarnya diomongin di awal gitu. Baik, jadi dari ini menjamin after sales-nya ya Pak ya dari PT Wahana Duta Jaya Rucika ini ya. Supportnya juga Bu.
Iya, iya, baik Pak. Ini ada lagi Pak, pertanyaan dari Pak Edi Jufriyadi. Apakah diameter luar antara pipa PVC biasa dan PVCO ini sama atau berbeda Pak? Lalu fittingnya bisa cocok atau tidak Pak dengan PVCO? Kalau untuk sama-sama SNI sama diameter luarnya. Jadi kalau Bapak menggunakan UPVC-nya, misalkan kalau kami nyebut di SNI UPVC kami kan juga ada, itu sama. Nah, kalau fittingnya sebenarnya sama satu. Cuma begini, kalau tadi saya jelaskan bahwa ada satu perbedaan antara UPVC dan PVC. Ketika Bapak Ibu menggunakan fitting UPVC, berarti kalau mungkin Bapak di sini kan seringkali tahu bahwa fitting itu harus lebih kuat daripada pipanya. Nah, sedangkan PVCO ini lebih kuat dari UPVC. Tapi Bapak menggunakan fittingnya UPVC. Berarti kekuatannya dia akan di bawahnya PVCO, Pak. Ini yang harus saya tekankan lagi. Karena memang secara standar PVCO itu tidak ada fittingnya. Jadi fitting-fittingnya itu PVC itu menggunakan G-bolt. Cuma kami di lapangan atau di pasaran itu kita menggunakan fitting dari UPVC. Tapi dari fitting kami pun untuk PVCO ini sudah kami sediakan. Jadi nanti kita bisa berdiskusi untuk biasanya permasalahan utama itu di aspek ekonomis. Jadi kalau aspek teknis oke, kita siapkan semua, cuma kadangkala tidak sejalan dengan aspek ekonomisnya. Jadi itu biasanya kami berdiskusinya itu di situ. Tapi kalau untuk instalasi di lapangan, misalkan Bapak menggunakan fitting SNI di PVC, itu bisa untuk PVCO. Cuma baik tadi bahwa kekuatannya, antara kekuatan fitting dengan pipanya ini akan lebih kuat pipanya. Gitu. Baik. Nah ini ada lagi nih Pak pertanyaan dari Pak Muda. Jadi Aitra, Pak Muda mungkin ingin bertanya secara langsung, Pak Muda. Baik, saya bacakan dulu ya, Pak ya. Pak Muda lagi bersiap-siap ini mungkin. Berapa kekuatan dinding pipa untuk menghadapi hidrolik transient? Apakah direkomendasi untuk pemasangan di pipa CDU ukuran lebih besar dari 400 mm? Ini apa ya? Pak Marah. Pemasangan pipa JDU. JDU apa Bu ya? Sorry, saya. Jaringan distribusi utama, Bapak. Oh. Iya. Ini pipa primer ya? Primernya. Ya. Untuk yang ukuran lebih besar dari 400 mm, Pak. Apakah direkomendasikan untuk pemasangan pipa PVCO-nya? Untuk jaringan distribusi utama kita rekomendasikan Ibu. Untuk memang karena untuk pipa PVCO ini kan sampai 630, kami sedang mencoba untuk ke 710, kami masih di 630. Jadi untuk pipa jaringan distribusi utama kita bisa merekomendasikan. Kalau boleh tahu bisa di-share Pak, sizing pipa PVCO itu dari berapa sampai berapa Pak? Dari 90 sampai 630 sebentar. 90 sampai 630 ya? Ya. Baik. Jadi maksimalnya 630 mm nih ya Pak ya? Ya. Diameternya. Ya. Terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Pak Hari Triyono. Mungkin pertanyaannya sama dengan Ibu dari PDAM Maren tadi. Hampir sama. Jadi apakah ada produk untuk saluran inlet ke pantai dengan kondisi ombak besar, Pak? Ini Samudra Hindia ini. Karena saat ini di tempat Pak Hari Triyono memakai PVC biasa, sambungannya selalu bocor karena gerak dari ombak. Itu kenapa harus PVC ya? Maksudnya kalau dihantam seperti itu memang kami juga tidak menyarankan itu kan sambungannya berarti pakai lem ya atau semen. Jadi alangkah lebih baik kalau untuk sambungan itu saya menyarankan dengan HDPE. Saya menyarankan dengan HDPE. Jadi PVCO pun kami tidak sarankan. Oke.
Ya, ini makanya tidak heran ya Pak jika di tempatnya Pak Hari ini lalu bocor ini. Iya. Karena yang menggunakan PVC. Baik. Betul. Oh, sorry, ini tadi saya ada masukan dari tim saya untuk dimensinya sampai dengan 500 Pak, karena kalau 630 masih dalam tahap trial, jadi belum siap untuk dipasarkan. Oke, jadi 90 sampai 500 mm. Iya. Sudah ada yang pernah trial Pak pemasangan di pipa JDU yang di atas 400 mm di PDAM mana? Kemarin baru dispekin 500 di Pemalang. Oh, di Pemalang. Baru di akhir Desember ya katanya. Untuk masih proses tender. Oh, dan Cilacap juga sudah 500 ongoing ini. Di Cilacap nggak ada ya? Cilacap. Boleh nanti pada saat. Dan ini sedikit catatan, di Cilacap pun kami untuk mengubah JDU dari HDPE, kan waktu itu existing mereka HDPE. Itu untuk mengubah ke PVCO ini sangat panjang, diskusinya sangat panjang, diskusi teknisnya. Karena memang saya sangat paham ketika diameter sebesar itu dengan resiko dan mungkin dari maintenance, kemudian dari segi biaya kan mungkin juga sangat besar. Makanya memang sangat panjang diskusinya. Tapi ini sudah untuk yang Cilacap harusnya sebelum akhir tahun ini sudah install. Tim Cilacap nggak ada ini ya. Nanti apabila sudah mau running Pak, instalasinya barangkali boleh loh Pak di share di YouTube ya Pak. Kita akan siap mengikuti nih. Baik, nanti saya infokan ke Pak Dwika nanti. Ya, dari Jambi Pak. Ingin bertanya dari Perumda Tirta Mayang untuk pipa PVCO di Perumda Tirta Mayang sering ada pemasangan JDU dengan kondisi sipon bawah sungai ataupun danau. Bagaimana rekomendasi dari Rucika, Pak? Direkomendasikan seperti apa, Pak, untuk pemasangan di sipon bawah sungai atau danau? Itu tidak harus PVC kan, Bu? Maksudnya kalau untuk HDPE kan nggak apa-apa kan? Saya lebih menyarankan HDPE sih, Bu. HDPE ya. Betul. Iya. Karena sambungannya itu tadi ya, Pak ya, yang dikhawatirkan ya. Oke, siap. Ini Pak Teza Rahman ini tanya lagi nih, Pak. Antara faktor teknis dan ekonomis tidak serta-merta berjalan dengan selaras. Maka faktor dan kondisi apa sajakah yang bisa menselaraskan kedua faktor tersebut, Pak? Sebenarnya kalau faktor dan kondisi itu kan saya kembalikan lagi ke user ya. Jadi kadangkala kebutuhan, lebih melihat ke kebutuhannya. Jadi misalkan kayak contoh di bawah laut gitu, di bawah sungai gitu. Ketika salah satu faktor ekonomisnya kan bisa pakai PVCO misalkan, atau ketika dianggap PVCO itu lebih murah. Tapi kan faktor teknisnya dia nggak bisa dan harus pakai PVCO. Nah, harus pakai HDPE. Nah, ketika HDPE ini ternyata lebih mahal, tapi kita sudah tidak punya pilihan lain ya mau apa gitu. Makanya itulah kami hadir untuk berdiskusi, karena kadangkala faktor-faktor yang seringkali kita sebutkan sebagai pabrikan itu nggak cocok nih dengan faktor-faktor yang ada di lapangan, atau kadang-kala mungkin kami di lapangan hanya tahu setengahnya saja, sedangkan tim user itu tahu bahwa di lapangan itu seperti itu. Nah, itulah kami membuka diskusi sebelum melakukan, misalkan Bapak lagi bikin spek nih seperti apa, harusnya apa, yang cocok apa. Nah, itu silakan berdiskusi dengan kami, Pak. Karena bagaimanapun juga faktor dan kondisi itu banyak dan situasinya itu kadang-kala di tempat Bapak dengan di tempat lain itu sangat berbeda. Jadi silakan Pak untuk berdiskusi, misalkan nantinya Bapak memerlukan waktu diskusi teknik dengan kami, silakan. Online bisa, ongoing, onsite pun kami juga siap. Baik, jadi sangat terbuka ya Pak ya untuk melayani kebutuhan dari masing-masing PDAM ini. Ya, ini dari PDAM Kulon Perumda Tirta Binangun, Pak. Kulon Progo.
menanyakan pertanyaan yang sama, mungkin beliau baru gabung ya. Bagaimana standar penanaman dan penimbunan pipa PVCO? Apakah harus dilapisi pasir atau langsung tanah campur batu? Karena dalam video tersebut kuat menahan beban berat dan tekanan. Ya, secara standar kami akan menjawab secara standar bahwa alangkah baiknya ketika Bapak melakukan penimbunan itu tetap harus ada pasir dan batu. Tapi ketika nanti yang terjadi di lapangan memang langsung saja ditimbun seperti itu. Nah, yang jadi concern kami adalah kadangkala ketika tanah ini yang dipadatkan itu masih harus tidak, istilahnya tidak rapi atau penimbun ini belum berpengalaman, itu seringkali misalkan pipa ini kan kalau pada waktu instalasi di awal kan pasti belum terisi air. Jadi masih ada potensi untuk berdeformasi lah. Ada gerakan sedikit. Nah, itu seringkali kita itu menyarankan kalau bisa tetap harus ada pasir dan batu dulu sebelum. Deformasinya tidak banyak, cuma itu kan biasanya pengaruh ke debit air, dia akan mengurangi debit air. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Ini tampaknya Pak Hari Triyono sudah siap ini, Pak Dwika. Sudah siap untuk sharing bersama kita secara langsung. Selamat siang Mbak Desi dan Pak Smara ya. Ya. Iya ya, Pak Hari. Sorry saya agak terlambat Pak? Gabung tadi. Jadi gini Mbak, jadi kita ini ada ngambil air dari laut pakai pompa biasa. Selama ini kita pakai pipa PVC. Karena PVC, kenapa kita pakai PVC? Karena di lokasi yang lain itu kebetulan ombaknya tenang. Saat ini kita pakai PVC biasa sih nggak ada masalah. Nah, untuk yang di daerah Laut Selatan ini, kita tahu dari awal dengan PVC ini pasti ada masalah. Cuman sampai saat ini kita belum punya alternatif sih, menggunakan saluran saluran tadi yang bisa tahan dengan kondisi ombak yang bisa 3-5 meter, bahkan musim-musim bisa lebih. Ya, Pak Hari, silakan ya, Pak Hari. Ya, kira-kira seperti itu sih gambarannya, Mbak. Jadi intinya kita nyedot dari air laut, mungkin dari bibir pantai sekitar 500 meter sampai 1 kilometer. Cuman sampai saat ini kita belum dapat material apa yang pas untuk kondisi laut dengan yang ombak segitu besar. Selama ini menggunakan pipa PVC ya, Pak ya? Kita selama ini PVC. Kenapa pakai itu ya? Sebenarnya kita dapatnya itu daripada kita nggak narik air sama betul, sekali. Pak. Iya. Cuman ya itu kondisi berapa bulan sekali pasti ada kebocoran. Kalau boleh tahu diameter berapa Pak tadi Pak? Diameter 10 inch. Oh lumayan ya Pak. Iya. Kalau perbaikan bocorannya memakan waktu lama juga ya Pak berarti ya? Kalau bocornya nggak parah sih ya kita pakai dengan kondisi seperti itu Mbak, karena Laut Selatan ini kan ombaknya tinggi banget ya, kita juga kesulitan. Saat mau pasang pun kita nggak bisa tiap saat, nunggu waktu, kan ada periode tertentu di mana ombaknya relatif tenang. Mungkin 1 atau 2 minggu gitu. Gitu ya? Iya, jadi saat ini kalau ada bocor, tapi kalau cuacanya masih angin besar atau apa ya, terpaksa kita operasional dulu ya. Dengan apa adanya ya, pipa bocor pun kita pakai. Oh gitu, baik-baik. Hari Triyono dari PDAM mana Pak? Mohon maaf. Oh, sorry, ini PDAM, saya bukan dari PDAM sih. Oh, Bapak dari? Dari swasta sih gitu ya. Oke, baik-baik. Pak Smara mungkin ya, bisa menanggapi Pak? Tidak ditimbun ya Pak ya? Tidak, terapung Pak. Ya, jadi kalau yang seperti saya sempat singgung tadi di awal, jadi kalau di tempat kami itu memang tidak menyarankan PVC untuk yang di air laut. Ada produk HDPE. Jadi di HDPE itu kami sudah pasarkan untuk tambak. Jadi pengairan tambak di Jawa Timur itu kami menggunakan HDPE dan memang dia digelar di istilahnya ambil air dari laut untuk dimasukkan ke tambak-tambaknya. Jadi memang untuk pipa saya rekomendasikan, jadi kami rekomendasikan itu pipa HDPE saja Pak, jangan pakai pipa PVCO. Atau cuman PVC. HDPE ini berat dan tenggelam ya sifatnya Pak ya? Iya betul.
Iya. Betul. Kalau HDPE berat dan tenggelam, ini kita kendalanya kalau maintenance-nya agak susah juga ini. Tapi untuk HDPE itu ngapung loh Pak, Bapak. Oh ngapung, bukan tenggelam ya? Ngapung Pak, HDPE itu masih ngapung loh. Oke. Untuk 10 inch ya. 10 inch. Ya, ngapung. Bapak belum coba ya? Mungkin bisa dicoba dulu Pak. Belum. Mungkin nanti saya bisa dikasih kontaknya mungkin Pak ya. Iya, nanti akan juga kita sampaikan project reference kami yang di Jawa Timur untuk tambak itu ngapung, pipanya ngapung. Oh gitu. Tapi kalau Jawa Timur kemungkinan ini ya di Laut Jawa ya, sebelah utara ya. Iya. Itu relatif tenang kan. Betul. Tapi untuk sambungan HDPE kan dia sambungannya senyawa Pak, jadi jangan khawatir. Dia goyang-goyang pun nggak ada masalah. Lebih kuat ya. Betul. Nanti mungkin bisa minta kontaknya saya Pak Semara. Baik. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih Pak Semara, Mbak Desi. Terima kasih Pak Hari. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak dari Pak Edi Jufriyadi. Pernah atau tidak Pak melakukan pengetesan dengan tembakan air? Karena di tempat Pak Edi kebetulan menggunakan pipa HDPE SDR 17, diameter 630 mm. Nah, itu bagaimana di tempat di Pak Semara pernah melakukan pengetesan tidak, Pak? Untuk dengan tembakan air. Itu maksudnya apa ya? Jadi dari dindingnya ditembak itu? Mungkin ya, Pak ya. Apa kita undang saja ya Pak Edi Jufriyadi. Pak Edi Jufriyadi. Selamat siang ya. Pak Edi. Selamat siang, rekan-rekan. Begini Pak, jadi memang kami ada pipa 630 HDPE, diameternya SDR 17. SDR 17 sudah tebal Pak. Tetapi ada pipa di sampingnya, itu pipa diameter 110, bocor Pak. Dan itu bocor HDPE-nya. Artinya ketebalan HDPE yang tebal itu, dengan tekanan air yang di sampingnya yang kecil itu mengakibatkan HDPE bocor. Nah sekarang pertanyaan saya tadi Pak, dengan PVCO ini yang diameternya ketebalannya lebih tipis, itu gimana dengan SDR yang sama atau mungkin di bawahnya? Kalau kita lihat tadi kan hanya ditembak, dipukul, itu nggak apa-apa. Tapi dengan tembakan air yang terus menerus, itu gimana? Mungkin itu pertanyaan saya. Kalau secara pengetesan kami tidak melakukan pengetesan seperti itu Pak. Cuma bisa kami nanti akan coba lakukan. Tapi yang jadi catatan adalah itu pasti juga dalam jangka waktu yang lama sih Pak. Betul. Dalam waktu yang lama. Jadi kami juga tidak menjamin bahwa ketika punya kami terus ditembak air dan jangka waktu lama akan bocor atau enggak, karena kami belum pernah melakukan itu. Tapi itu jadi masukan buat kami akan catat. Mungkin bisa kami coba di lab kami, tapi itu yang sedikit saya gambarkan bahwa kejadian-kejadian seperti itu kan itu pasti lama Pak, dengan ketebalan seperti itu pasti lama. Jadi itu coba kami sampaikan ke tim terkait untuk mengenai pengetesan itu apakah mungkin dilakukan dan dengan debit dengan pressure yang istilahnya kalau pipa di sebelahnya itu kan juga istilahnya lebih kecil lah Pak ya. Pipa bar, tapi ketika lubangnya kecil terus nembak itu kan mungkin juga dia lebih tinggi ya. Betul. Jadi kami tampung Pak untuk kami lakukan percobaannya. Jadi kita eksperimennya. Saya info Pak, kalau misalkan bisa kami dapat hasilnya, kita biasanya interpolasi Pak, jadi kita coba dengan jangka waktu yang cepat saja gitu. Tapi pressure-nya lebih tinggi. Tembakan misalnya Bapak butuh tembakan air, misalnya 10 bar, kita akan tembak 60 bar misalkan. Baik. Terima kasih atas penjelasannya. Nah, ini ada pertanyaan ini Pak. Dari PDAM Tirta Senentang. Mungkin dari teman-teman Tirta Senentang bisa bertanya secara langsung. Silakan kami undang untuk bertanya secara langsung bersama kami. PDAM Tirta Senentang. Kita dari Tirta Senentang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Dari Fandi, saya selaku staf kasih perencanaan, baru sore naik. Saya mau menanyakan Pak Semara, kita di sini pernah kejadian
pipa 12 ini tuh terbelah dua, Pak. Terbelah dua. Sementara itu kan SNI dia di 12,5 dan sepengetahuan kita juga 10 bar mungkin dia masih bisa tahan harusnya. 10 bar. Nah ini pada kita lihat pas jarum pompa itu dia di angka mendekati 7 lah ya. Kurang lebih 7 bar dia meledak. Nah yang ingin saya tanyakan itu ketahanan pipa ini apa sudah pernah diuji coba dalam video dan ada di angka barnya itu ditunjukin gitu Pak. Nah, paling itu aja yang kita tanya Pak. Terima kasih. Ini makasih Pak. Jadi ini kejadian yang di lapangan ya Pak ya. Pecah bambu. Kita menyebutnya pecah bambu. Pecah bambu itu jadi pecahnya memanjang. Pecah bambu itu biasanya banyak hal yang biasanya eksternal. Faktor eksternal, pernah dipukul, pernah jatuh, atau istilahnya tidak diperlakukan sebagaimana pipa semestinya, diseret misalkan, pecah bambu. Nah, kami sepengetahuan saya, kami dari kami itu sangat jarang atau sangat bisa dibilang tidak pernah untuk mengalami kasus-kasus pecah bambu, kecuali handlingnya salah. Yang pertama. Yang kedua, pengujian, kita selalu melakukan pengujian ya Pak. Jadi misalkan Bapak menggunakan pipa 10 bar, kita melakukan pengujian itu di standarnya itu satu setengah kali tekanan kerja. Jadi 15 bar kita tahan selama 1 jam. Nah, biasanya customer atau beberapa PDAM juga datang ke lab kami pengen tahu pecahnya itu di berapa. Itu kami sebutnya bursting test. Jadi pipanya ada di dalam air, kita isi air, kita tekan sampai dia pecah. Untuk pipa SNI ini beberapa kali dilakukan itu akan pecahnya di 27 sampai 30 bar. Gitu. Jadi hal kayak Bapak ini mohon maaf kadangkala memang terjadi. Tapi biasanya untuk pecah bambu itu saya tidak menyebut produk itu jelek, tapi biasanya lebih ke handling, Pak. Jadi misalkan itu pernah dipukul, pernah jatuh, sering diinjak-injak misalkan. Kalau pipa itu kan tidak karena mungkin pipanya besar bisa didudukin gitu misalkan, atau ditumpuk-tumpuk tanpa diberikan sekat gitu. Nah itu sebuah perlakuan yang mana misalkan Bapak melakukan penyimpanan katakanlah disimpan 6 bulan gitu. Nah selama 6 bulan ini dipakai untuk duduk-duduk atau pernah dipukul di ujung pipa pernah dipukul, itu efeknya itu tadi Pak, bisa terjadi pecah bambu gitu. Baik, terima kasih Pak Asmara. Nah ini ada beberapa pertanyaan yang terlewat, ini mohon maaf di kolom chat. Ada pertanyaan, ya? Ini nanti pertanyaan dirangkum kan nanti. Jadi gini Bu, biasanya kami kalau dari pertanyaan kayak gini kami rangkum dan kami akan memberikan jawaban semua dan kami email ke masing-masing penanya. Kalau misalkan waktunya nggak cukup, gitu Ibu. Baik, jadi, iya Pak. Ini akan dirangkum oleh teman-teman panitia Bapak. Oke, siap. Ini saya bacakan pertanyaan ya Pak dari Tirta Mayang. Pertanyaannya, apakah sambungan pipa PVCO bisa digunakan menggunakan lem pipa biasa atau solvent semen? Tirta Mayang ini kami waktu ke sana waktu itu kami ke sana Bapak Ibu pertanyaan nggak banyak-banyak nih, sekarang nanya terus ini. Iya, kita undang aja ya Pak ya secara langsung ya. Tadi kan belum siap, barangkali sekarang sudah siap nih. Dari rekan-rekan Tirta Mayang kami undang, silakan untuk bertanya langsung. Ya, kalau untuk PVCO kami menyarankan ketika Bapak mau melakukan penyambungan dengan solvent semen, itu kami menyarankan solvent semennya dari produk kami Pak, karena kami pernah mencoba menyambung PVCO dengan produk lain itu tidak bisa. Tapi kalau Bapak menggunakan produk kami itu bisa. Oke. Baik, ternyata memang ada gangguan teknis ini. Ini dia. Amin. Selamat siang, rekan-rekan dari Tirta Mayang. Silakan Pak, untuk bertanya secara langsung ini pada narasumber.
Selamat sore. Halo, selamat sore. Sudah sore di sana ya. Bagaimana Pak? Tadi Bapak ngomongin bicara untuk PPCO itu tidak mengandung timbal. Jadi andai kata kalau PPC itu mengandung timbal, apa dampak dari konsumen gitu Pak kan? Kesehatan Pak, bagi kesehatan. Baik. Ada lagi Pak? Tadi yang pakai lem Bu. Gimana? Cukup satu pertanyaan aja Pak? Itu dulu. Baik, silakan Pak Asmara untuk menanggapi. Untuk tanpa timbal ya, untuk tadi untuk kesehatan betul. Jadi misalkan pipa itu masih mengandung timbal. Ini kenapa saya memisalkan? Karena memang setahu saya sekarang sudah hampir semua pipa itu tanpa timbal. Kenapa harus tanpa timbal? Jadi dalam pembuatan pipa kan itu banyak menggunakan bahan kimia yang mana ada beberapa bahan kimia yang secara tidak langsung itu tidak bisa merusak, misalnya merusak kesehatan misalnya. Nah, pipa yang mengandung timbal itu ketika dia dialiri air, lama-kelamaan kan misalkan air itu kencang terus mengikis lah, ibaratnya mengikis. Itu partikel-partikel yang ada di dalam pipa itu ketika itu ada timbal, berarti timbalnya akan ikut. Nah, ketika pipa air itu dikonsumsi, berarti timbalnya juga akan masuk. Dalam jangka waktu tertentu, iya, itu akan mengganggu kesehatan, Mbak. Karena bagaimanapun juga timbal itu kan ibaratnya unsur yang berbahaya ketika itu kita konsumsi. Jadi misalkan sehari bapak-bapak ibu di sini minum berapa liter, ada timbalnya berapa persen dalam jangka waktu tertentu, misalkan 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, itu pasti akan mengganggu kesehatan. Itulah kenapa, dan itu sudah berjalan bertahun-tahun kan, itulah kenapa untuk standar itu pipa itu tidak boleh ada timbalnya. Sebenarnya lebih ke situ, Pak, lebih ke kesehatan. Dan pipa PVCO ini kan aman ya Pak ya, memang betul. Untuk ada air minum ya. Betul, untuk ada pengujian Permenkes 492 kita juga ada. Baik. Ini ada lagi Pak dari BSN, ini Pak Tom Abel Marbun. Selamat siang, Pak Tom. Pak Tom Abel. Belum siap Pak Tomnya mungkin. Oke. Nandang Indradani dulu. Oke, baik, silakan. Selamat siang Pak Nandang. Siang, saya dengar Ibu. Sangat jelas Pak suaranya Pak, silakan. Kebetulan masih di Selawi. Dari Rucika PPCO ya. Memang untuk pipa jaringan itu dari PPC, ada PE lagi, terus sekarang ke PPCO yang katanya lebih murah daripada PE ya Pak ya. Kebetulan di kami juga sudah pernah presentasi atau sosialisasi dari Rucika ke PDM kami 1 bulan yang lalu kalau nggak salah dari perwakilan Jawa Tengah. Untuk PPCO sendiri itu mungkin ketebalan pipa itu kan lebih tipis daripada PPC biasa ya Pak. Tapi mungkin lebih halus. Untuk kadar kekuatannya pernah diuji coba juga kemarin pakai palu godam kalau nggak salah. Memang nggak pecah karena kurang lebih 1 meter kita yang pakai untuk uji coba. Cuman kadar kekuatan tekan mungkin juga masih bisa kuat di pipanya. Tapi kadang-kadang di pipa yang pakainya mop itu di tekanan itu lebih ke sealnya atau rubberingnya yang kadang-kadang sering bocor. Karena kami ngalami saat ini kan pakainya PE, kalau PE ya alhamdulillah kuat. Tapi kalau yang di PPC itu banyak sekali bocornya di map atau di rubberingnya itu sendiri. Pertanyaannya di PPCO kekuatan tekan maksimal dengan pemasangan PPCO itu di kekuatan berapa? Karena kebetulan di kami mungkin di tahun depan juga ada beberapa rehab lagi. So, kami juga ada disarankan untuk PPCO. Tapi karena memang belum pernah lihat,
atau belum pernah kita studi banding ke tempat lain yang menggunakan PPCO untuk kemanfaatannya, karena dari sisi harga jelas dengan PPC biasa lebih mahal PPCO dari sisi harga. Cuman mungkin kualitasnya karena memang kami belum pernah pakai juga masih belum tahu persis. Jadi mungkin lebih pertanyaannya ke kekuatan tekannya tadi di PPCO, karena diameter 2 in juga kayaknya belum ada Pak. Mohon maaf tadi saya tidak ngikut dari awal. Ya, belum ada. Kayaknya baru ada 3 in ke atas. Jadi 90, 100 ke atas, karena kemarin saya sempat kalau ada yang 2 in, karena lebih pengembangan jaringan di kita itu di wilayah distribusi jaringannya itu lebih ke 2 in dan 3 in biasanya. Tapi katanya nggak ada, baru produk di diameter 90 kalau nggak salah. 90 ke atas. Mungkin juga saran saya juga di samping tadi pertanyaan kekuatan tekan di rubbering atau di sambungan, saran saya kalau bisa mungkin di setiap perwakilan ada dari Rusika yang dulunya kayaknya masih bergabung dengan Wafin sekarang ya Pak ya, masih gabung juga kayaknya Wafin dengan Rusika, ada sosialisasi atau mungkin presentasi untuk kekuatan tekan atau kekuatan dan kualitas PPCO di masing-masing PDAM. Karena kadang-kadang untuk memberikan pemahaman ke pimpinan pun kaitannya dengan pipa, ini PPCO, ini PPC biasa, harus dari dari pabrikannya. Karena tahunya bentuknya sama, antara PPC dengan PPCO, bedanya yaitu tadi semakin lebih tipis, tapi kekuatannya katanya lebih kuat daripada PPC biasa yang lebih tebal. Jadi mungkin itu aja Pak Semara, mohon maaf barangkali nanti. Ya saya lebih pertanyaannya ke yang tadi aja. Pertanyaan ke... Ya. Terima kasih ya. Sekalian, ini ada satu pertanyaan tadi dari Pak Tom Abel, sudah siap beliau. Kita tampung dulu ya, Pak Semara ya. Siap. Ya kalau udah, makasih Pak Semara dan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nandang. Tom. Ya, selamat siang Pak Tom. Dwike dan Ibu Desi Indarko. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Tom Abel dari BSN. BSN itu Badan Standarisasi Nasional yang tadi disebut-sebutkan SNI, itu terkait dengan lembaga kami. Nah, kami terkait dengan SNI di dalam lingkup Komite Teknis 8302, judulnya Plastik Barang Plastik. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dwike yang mengundang saya, dan saya share kepada para analis standar di tempat kami. Di sini ada 2 unit yang berbeda hadir, masing-masing 2 orang, jadi kami total ada 5 di sini. Silakan nanti kalau ada yang mau ditanyakan. Saya bukan bertanya, ini saya mau memberikan sedikit informasi untuk memperkaya diskusi dari seminar ini. Jadi Komite Teknis 8501 itu judulnya teknologi 8302, maaf, judulnya plastik dan barang plastik. Jadi ini relevan dengan ISO TC 61 plastik, kemudian ISO TC 138 plastic pipes, fitting and valves for the transport of fluids, dan ISO TC 94 head protection. Di antaranya tangki air, kemudian jirigen yang terkait dengan plastik, itu semua dirumuskan oleh Komite Teknis ini. Nah, yang terkait dengan diskusi kita siang hari ini, ada beberapa SNI yang dirumuskan dari lingkup 8302, yaitu yang pertama SNI ISO 16422-2014. Kalau disebutkan SNI ISO, berarti SNI itu diadopsi secara identik dengan dari ISO standar, sehingga nomornya menjadi SNI ISO 16422-2014. Judul bahasa Indonesianya adalah pipa dan sambungan. Ini dibuat dari polivinyl klorida non plastisasi terorientasi, yaitu PVCO yang tadi disebut-sebut, untuk mengalirkan air bertekanan spesifikasi. Kemudian ada SNI 0601351987, ini untuk sambungan pipa PVC untuk saluran air minum. Kemudian ada SNI 016287, pipa PVC untuk saluran air buangan di dalam dan di luar bangunan. Kemudian ada SNI 061781987,
pipa PVC untuk saluran air buangan di luar dan di dalam. Kemudian ada juga PIC kami yang analis standar untuk infrastruktur. Bapak dan Ibu juga bisa saling berdiskusi di sini. Mereka hadir di sini. Namanya Ibu Dina. Nah, kalau Bapak tadi membicarakan ada yang pecah dan bisa menyebut kira-kira syarat mutu apa yang tidak terpenuhi atau tidak sesuai dengan standar SNI tersebut setelah diperiksa di laboratorium internal Bapak dan Ibu, bisa dicatatkan nanti kita bahas di sini, dan kalau itu ternyata syarat mutu yang di SNI-nya yang kurang relevan dengan teknologi yang sekarang, maka kami akan catat, itu ada staf kami, itu bisa direview. Karena SNI itu tidak bersifat mutlak ya. Di dalam Undang-Undang 20/2014 pasal 2728, SNI itu sekali 5 tahun harus dipastikan dan direview, harus sesuai dengan perkembangan teknologi, harus sesuai dengan keadaan yang up to date. Demikian juga untuk infrastrukturnya juga ada PIC yang terlibat untuk pipa air minum ini. Demikian masukan dari kami, Bapak dan Ibu. Saya senang sekali di sini, pesertanya banyak sekali, dan terima kasih atas kesempatan untuk gabung di dalam seminar ini. Terima kasih Bu Desi dan Pak Dwika. Terima kasih Pak Tom. Ya, Pak Asmara mungkin bisa menanggapi pertanyaan dari Pak Nandang dulu ya. Pak Nandang tadi, ya Pak Nandang untuk tekanan, jadi untuk tekanan yang sambungan, saya nggak tahu apakah selama ini Bapak sudah untuk sambungan itu yang Bapak maksudkan itu SNI, pipa SNI yang bukan PVCO, jadi PVC biasa SNI. Di situ iya, memang rubber untuk PVC yang istilahnya kita sebutnya PVC SNI PVC ya, itu kan rubbernya memang rubber istilahnya kalau kita nyebutnya rubber biasa lah. Kalau mungkin waktu itu Bapak sempat kami kunjungi, Bapak sudah melihat rubbernya PVCO ini, dia ada plastiknya Pak. Jadi ada kalau Bapak tadi sempat lihat di presentasi saya, ada warna biru dan hitam. Jadi plastik birunya itulah yang sebenarnya ngesil. Jadi itu masih impor, kami masih impor. Jadi jangan khawatir kalau mengenai pressure yang ada di sambungan itu kekuatannya sama dengan pipanya Pak. Jadi kalau misalkan di pipa 12, dia mampu sampai 12,5 bar, ya sambungan itu akan mampu menahan tekanan sampai 12,5 bar. Dan kalau Bapak perlu sertifikat hasil pengujian kami di lab dengan tekanan segitu, kami juga bisa menyajikan. Jadi dan masukan Bapak untuk presentasi uji tekan atau hidrostatik test untuk PVCO akan kami tampung untuk kami sosialisasikan untuk tim kami di Jawa Tengah. Dan kalaupun memang Bapak memerlukan kami yang di Jakarta untuk mempresentasikan di sana sebagai pabrikan, kami juga siap. Dan ingat saya, ya betul, yang pas tim kami ke sana, kebetulan saya itu mecah ke Pekalongan Pak, jadi saya nggak sempat mampir ke Slawi. Itu, Pak Nandang. Kemudian untuk Pak Tom, terima kasih Pak. Kami juga sangat terima kasih atas masukan Bapak, karena tadi beberapa poin, memang kami juga sempat berdiskusi dengan tim teknikal support kami. Ada beberapa hal yang memang perlu istilahnya perlu kami berikan masukan, apakah itu perlu diubah atau perlu dinaikkan atau perlu direvisi. Tapi itu dalam waktu dekat kami pasti akan menghubungi tim BSN karena masih banyak PR di produk kami untuk masalah sertifikat. Oke Pak, noted, well noted Pak. Baik, terima kasih Pak Asmara, terima kasih Pak Nandang, terima kasih Pak Tom. Mbak Desi, menanggapi komentar dari Pak Tom Abel, kebetulan memang Perpamsi dan BSN dan beberapa penyelenggara SPAM yang ikut dalam training di Tokyo bulan Januari kemarin, kami ada PR yang belum terlaksana karena terkendala oleh pandemi COVID-19 ini, yaitu menyelenggarakan seminar nasional tentang standarisasi khususnya produk-produk yang berkaitan dengan industri penyediaan air minum. Nah, mungkin kita akan segera konsolidasi lagi
kebetulan Perpamsi juga punya beberapa anggota luar biasa yang produsen perpipaan air minum. Nah, ini mungkin kita akan lakukan diskusi, focus group discussion untuk mengkonsolidasikan rencana penerapan standarisasi pipa. Jadi ada 3 produk sebetulnya yang sudah disiapkan untuk standarisasi, yaitu pipa, meter air, dan bahan kimia. Dengan sertifikasi yang sebetulnya sedang disiapkan untuk kebutuhan penyelenggara sistem penyediaan air minum anggota Perpamsi di seluruh Indonesia. Ya, itu mungkin sedikit dari saya. Tambahan, kami dengan BSN punya PR dan insya Allah mungkin dalam waktu dekat bisa kita wujudkan rencana untuk seminar nasionalnya, melibatkan juga perusahaan-perusahaan air minum anggota Perpamsi. Amin. Mbak Desi dilanjutkan waktunya. Baik, Pak. Tinggal 5 menit lagi. Ini ada pertanyaan dari Pak Sobirin Hasan, mungkin dijawab dulu atau disampaikan dulu Mbak Desi. Baik, ini Pak Sobirin sebenarnya mau bergabung langsung sih, Pak. Oh ya, silakan. Iya, Pak Sobirin. Selamat siang, Pak Sobirin Hasan dari PDAM Kota Bengkulu. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam. Silakan, Ya, Bapak. saya Sobirin dari PDAM Kota Bengkulu. Ini Pak, pertanyaan saya begini. Yang menarik ya, pipa PVCO ini. Cuma kan masalahnya kondisi kami kan belum ada pipa PVCO-nya, baik itu stainless ataupun PVC-nya. Nah, bagaimana koneksinya? Apakah memungkinkan? Atau bisa diatasi? Itu Pak pertanyaannya, Pak. Karena di daerah-daerah tertentu bukan tidak mungkin kami membutuhkan PVCO ini, ya di daerah yang terjal atau daerah yang membutuhkan pipa PVCO. Ada maksudnya ada pipa tersendiri kan. Nah, sedangkan pipa yang existing saat ini kan baik itu stainless atau yang PVC kan belum PVCO, Pak. Itu pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pertanyaannya. Silakan Pak Semara. Pak Sobirin, Bapak di mana tadi ya? Di Padang? PDAM Kota Bengkulu, Pak. Bengkulu, sorry. Iya. Oke, untuk sambungan nggak ada masalah Pak. Bapak nanti bisa kami bisa memberikan konektornya. Jadi konektor misalkan Bapak existingnya bisa, karena beberapa kali kami di existing memang kendala seperti itu. Kadang ada ACP, kadang ada GIP, kadang PVC. Jadi kita akan berikan konektornya Pak. Jadi nanti bisa koordinasikan dengan kami, Bapak dikoneksikan dengan apa, nanti kita bisa berikan konektornya juga untuk kendala itu. Jadi tidak ada masalah Pak. Oke, alhamdulillah kalau begitu. Kalau Ya. ada waktu lah bisa mampir ke tempat kami. Oh baik Pak, nanti kami sediakan waktu tim sales untuk berkunjung ke tempat Bapak. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak, terima kasih. Waktunya sudah mau habis ini ya Pak Dwika ya? Ya. Dan pertanyaan masih banyak ini, sepertinya menarik sekali. Mungkin nanti Mbak Desi kita catat pertanyaannya, kita Baik, Pak. rangkum dan berikan kepada Pak Semara untuk dijawab dan akan kita share kepada peserta by email. Baik, Pak. Baik, Pak, kita sudah mau di penghujung acara nih ya, Pak ya? Ya, sudah hampir 2 jam webinarnya. Iya, tak terasa. Bagaimana nih Pak? Rucika sepertinya ingin memberikan souvenir ini ya Pak ya dari beberapa pertanyaan tadi yang ada ini ya. Ya, Sudah banyak yang chat ini. Kita akan pilih beberapa pertanyaan yang menarik dan Menarik, baik. cukup serius ya pertanyaannya. Kemudian Rucika akan memberikan souvenir dan kami akan menghubungi peserta yang terpilih untuk memberikan alamat sehingga kami bisa mengirimkan souvenir itu ke alamat masing-masing peserta yang mendapatkan souvenir. Jadi jumlahnya memang terbatas, kami akan memberikan hanya kepada beberapa penanya. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, tukang ledeng di seluruh Indonesia, e-sertifikat akan kami kirimkan
juga melalui email. Baik. Terima kasih atas diskusi yang sangat bermanfaat pada siang hari ini, rekan-rekan tukang ledeng seluruh Indonesia. Sebelum saya tutup, akan saya bacakan beberapa rangkuman, yaitu solusi new normal untuk meningkatkan efisiensi di PDAM, produk PVCO bisa menjadi tambahan referensi saat ini, mengingat ada beberapa aspek teknis yang lebih unggul dari PVC biasa maupun HDPE. Tentunya tanpa mengesampingkan aspek ekonomis yang perlu didiskusikan lebih dalam lagi dengan PT Wahana Duta Jaya Rucika yang akan dengan terbuka berdiskusi dan mendampingi sesuai dengan kondisi di lapangan rekan-rekan PDAM serta menjamin after sales-nya. Baik, saya ucapkan banyak terima kasih kepada narasumber, kepada rekan-rekan tukang ledeng seluruh Indonesia, kepada Perpamsi yang telah memfasilitasi webinar 18 ini. Saya selaku moderator meminta maaf atas segala kesalahan dan kita akan berjumpa dalam webinar minggu depan. Stay tune dan salam solidaritas. Terima kasih. Satu informasi sebelum ditutup, Mbak Desi, minggu depan kita ada satu webinar lagi yang cukup menarik, yaitu tentang tren teknologi meter air masa kini dan masa depan. Dan ini atas permintaan dari rekan-rekan peserta webinar sebelumnya, yang menanyakan mengenai potensi penerapan meter air prabayar. Jadi banyak sekali yang menanyakan bagaimana meter air token itu bisa diterapkan di perusahaan-perusahaan air minum di Indonesia. Ini teknologi yang mungkin perlu kita ketahui bersama, kelebihan dan kekurangannya, dan kemungkinan untuk menerapkannya di PDM-PDM di seluruh Indonesia. Dan materi mengenai tren teknologi meter air ini akan disampaikan oleh anggota luar biasa Perpamsi, yaitu PT Meko Indo Aitron. Sampai jumpa minggu depan, rekan-rekan tukang ledeng di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam Rucika. Kami dari tim teknik Rucika, Solusi Total Sistem Perpipaan, akan membagikan tips mudah bagaimana cara yang tepat dan benar untuk penyambungan rubber ring pipa PVCO Rucika Exoplus. Pipa PVCO Rucika Exoplus merupakan sistem perpipaan yang didesain dan dirancang khusus untuk aplikasi air bersih bertekanan. Karena kelebihannya, membuat pipa PVCO Rucika Exoplus lebih kuat, lebih ringan, dan terpercaya penggunaannya untuk saluran air bersih dan saluran irigasi. Terbuat dari bahan UPVC yang disebut juga unplasticized polyvinyl chloride dengan metode pembuatan yang berorientasi biaksial atau stretching yang mampu meningkatkan performa pipa termoplastik. Pipa PVCO Rucika Exoplus memiliki desain anchor lock yang berbeda dengan pipa PVC biasa. Desain yang memudahkan dan menghindari kesalahan saat pemasangan rubber ring pada soket pipanya. Mempunyai kemampuan fleksibel lebih tinggi dari UPVC sehingga menghemat kebutuhan band 11 derajat sampai band 22 derajat. 2 kali lebih ringan dari UPVC biasa dan pipa HDPE, 7 kali lebih ringan dari pipa besi. Tahan terhadap bahan kimia dengan tingkat keasaman pH 2 sampai 12. Tahan terhadap karat sehingga bebas pemeliharaan dalam jangka waktu yang lama. Sistem penyambungannya mudah dengan rubber ring berbahan polipropilen dan rubber atau double material yang didesain khusus untuk menghindari kebocoran pemasangan. Saat hendak mulai pemasangan dan pemindahan pipa PVCO Rucika Exoplus, lakukan dengan hati-hati. Jangan dilempar, dibanting, ataupun diseret. Pastikan dengan kesiapan perlengkapan keselamatan dan peralatan kerja kita. Dalam setiap pekerjaan teknik, kenakan sepatu safety, helm, kacamata pelindung, dan sarung tangan. Selanjutnya, kita persiapkan peralatan yang akan kita gunakan.
spidol, alat ukur, alat potong, alat pembersih, lubricants atau pelumas, dan kuas. Setelah semuanya siap, kita akan langsung melakukan penyambungan rubbering pipa PVCO Ruchika Exoplus. Siapkan pipa yang akan disambung. Berikan chamfer atau bevel sebesar 15 derajat di ujung spigot. Bersihkan pipa dari kotoran atau debu menggunakan lap kering. Ukur kedalaman soket. Lalu, tandai spigot pipa dengan spidol sesuai panjang soket. Bentuk rubbering hingga membentuk hati. Pasang rubbering ke dalam pipa sesuai pada alurnya dan pastikan rubber berwarna biru menghadap keluar. Oleskan sekeliling bagian dalam dengan lubricants. Lalu, oleskan lubricants pada setengah panjang spigot yang telah diberi tanda spidol atau entry depth. Posisikan dalam satu sumbu dengan ujung soket pipa. Dorong kedua pipa dengan gerakan perlahan dan memutar. Perhatikan kedalaman masuknya spigot ke dalam soket seluruhnya. Pastikan pipa tersambung dengan sempurna. Sempurna. Penyambungan rubbering pipa PVCO Ruchika Exoplus telah selesai dengan cepat dan mudah. Selamat mencoba, selamat bekerja. Salam Ruchika, solusi total sistem perpipaan.